Baik, selamat pagi. John Freddy, kelihatan nggak? Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Pak. Baik. Hari ini kita akan mendengar beberapa paparan. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin umumkan bahwa setiap orang dalam minggu ini menyilangkan 2 tanaman dan suatu saat nanti saya minta laporan. Misalnya kalian menyilangkan Robusta dan Arabica misalnya, atau sebaliknya dari Arabica ke Robusta atau Robusta ke Arabica. Pada hari ini kita dengar paparan dari 3 orang. Pertama, bintang MC Laban. Bintang MC Laban mana? Bintang MC Laban? Enggak ada ya? Ya, saya, Pak. Ini yang kau kirim. Coba jelaskan dulu apa tanamanmu ini, di mana kau lihat foto ini. Silakan, bintang MC Laban. Baik, Pak. Di situ tanaman saya dengan tanaman kopi robusta, Pak. Namun tanaman tersebut tidak terlalu banyak di kampung saya, Pak. Di lokasi pengambilan tanaman itu di Asahan, tepatnya desa Hesa Air Genting, Pak. Lanjut. Nah, pengambilan saya itu, saya mengambil bagian-bagian dari tanaman tersebut, yang di mana bagian dari biji, terus saya mengamati dari daun, yang di mana lebar daun dan panjang daun, Pak. Di situ terpapar saya sedang melihat bagaimana perkembangan dan perbedaan warna yang sudah matang dan warna yang belum matang, Pak. Di foto slide yang pertama, Pak. Oke. Dan di foto yang gambar biji itu, Pak, di situ saya mengamati bagaimana kriteria matangnya biji kopi tersebut dari warna hijau sampai warna kemerah hitaman, Pak, atau buah yang terlalu kering, Pak, yang tidak bisa diolah untuk sempurna, Pak. Dan di slide yang terakhir, Pak, buah tersebut di situ bagaimana terpapar buah yang perkembangannya yang tumbuh sempurna, mewarna merah sempurna yang ingin dipanen pada petani tersebut, Pak. Terima kasih, Pak. Apa ciri khasnya Robusta ini? Ya, Pak. Apa ciri khas Robusta ini? Ciri khasnya dari batangnya, Pak, yang saya lihat, Pak. Berbeda batangnya dengan yang saya identifikasi di sumber media, Pak. Batangnya yang berbeda dengan kopi Arabica, Pak. Kemudian bijinya tersebut, biji Arabica lebih besar daripada biji Robusta, Pak. Dan buahnya itu kopi Robusta itu terlalu bulat, Pak. Bukan seperti kopi Arabica yang agak sedikit melonjong, Pak. Masa begitu? Masa buah Arabica, Robusta lebih besar dari Arabica? Nggak ada di sekitar tanamanmu itu yang Arabica? Tidak, Pak. Karena tanaman ini, Pak, pertamanya hanya untuk dibibitkan, Pak. Percontohan bibit, Pak. Dan penemuan-penemuan untuk universitas terdekat di sini, Pak. Apa universitas di situ? Universitas Asahan, Pak. Ada yang menonjol yang kau lihat dari tanaman Robusta ini? Tolong diulang, Pak. Ada yang menonjol kau lihat dari tanaman Robusta yang kau amati? Menonjolnya
tidak terlalu jauh dengan perbedaan kopi Arabica, Pak. Namun dari bijinya saya bisa ketahui, Pak, kopi Arabica dan kopi Robusta, Pak. Dari garis yang berada pada tengah biji kopi Robusta, Pak, dan biji kopi Arabica itu berbeda, Pak. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di mana? Kalau perbedaannya, Pak, kopi Robusta itu memiliki satu garis yang garisnya tersebut lurus, Pak. Sedangkan kopi Arabica garis tengahnya pada biji itu agak miring, Pak. Itu karena sulit. Dan aroma yang terdapat pada kopi Arabica itu, Pak, sedikit berbeda, Pak. Kopi Arabica aromanya aroma yang harum gitu, Pak, dibanding kopi Robusta tersebut, Pak. Baik, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Baik, Pak. Ada pertanyaan untuk Bintang dari peserta? Dari Mika? Mika? Iya, Pak. Ada pertanyaanmu untuk si Bintang? Enggak, Pak. Cukup jelas, Pak. Ya. Selanjutnya Boy Pesimbolon. Ada si Boy enggak? Boy? Saya, Pak. Ini yang kau kirim ya. Di mana kampungmu, Boy? Di Sumbul Pegagan, Pak. Sidikalang, Pak. Dari, Pak. Oh, satu kampung kita ya. Oke. Paparkanlah dulu apa yang kau kirim. Apa, Pak? Paparkanlah dulu apa yang kau kirim ini. Belum tertera, Pak. Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Oke. Boy, paparkanlah dulu. Di daerah mana kau di Sumbul Pegagan? Di Desa Pegagan Julu 7, Pak. Ada kawanku di situ, namanya Simbolo, Alman Simbolo. Petani juga dia. Oke lah, jelaskanlah dulu apa yang kau kirim. Untuk pertama, Pak, untuk kopi Arabica, kopi memiliki akar tunggang, Pak. Terus. Tanaman kopi Arabica itu memiliki akar tunggang, Pak. Dan untuk batang kopi Arabica, batangnya lebih kecil, Pak, dibandingkan dengan kopi Robusta, Pak. Jangan stop. Lanjut terus. Dan untuk daun biasanya kopi Robusta lebih lebar, Pak, dibandingkan dengan kopi Arabica. Dan untuk untuk buahnya tergantung varietas, Pak. Untuk sekarang di kampung saya itu kopi Robusta sudah ada yang dari Lampung, Pak. Yang di sana buahnya lebih besar dari kopi Arabica, Pak. Dan untuk kopi Arabica itu di kampung saya sudah dinaungi, Pak, dengan Lamtoro. Yang di belakangmu itu Lamtoro ya? Iya, Pak. Lanjut. Ini kopi kalian? Iya, Pak. Lanjut.
Lanjut, Boy. Kau di mana sekarang, Boy? Di kampung, Pak. Ya, lanjutkan ngomong. Teraskan dulu budidayanya ini, morfologi batangnya, daunnya. Untuk batang kopi Robusta lebih besar, lebih tinggi dia, Pak, dibandingkan dengan kopi Arabica, di mana kopi Arabica itu batangnya pendek, Pak. Untuk tunas, kopi Arabica itu lebih sedikit, Pak, dibandingkan dengan kopi Robusta. Lanjut. Mana suaramu, Boy? Sekarang berapa 1 kilo Robusta di daerahmu? Untuk Robusta sekitaran 20, Pak. 20 udah kering itu. Iya, Pak. Untuk Arabica itu sekitar 28 sampai 30, Pak, per kilogramnya, Pak. Yang Robusta itu sudah terkelupas apanya? Kulit airnya. Sudah, Pak. Berapa kadar airnya? Kadarnya enggak pernah saya ukur, Pak. Kalian nggak punya Robusta? Punya juga, Pak. Kenapa kau pilih Arabica daripada Robusta? Menurut saya itu Arabica lebih susah, Pak, untuk merawatnya, Pak. Kenapa? Karena banyak juga penyakitnya, Pak, untuk Arabica ini, Pak. Mana lebih susah merawatnya, Arabica atau Robusta? Arabica, Pak. Apa yang susah? Karena banyak juga penyakit, Pak. Misalnya daun berkarat itu, Pak. Buah yang busuk, Pak, itu susah, Pak. Kenapa buah busuk? Dia kayak terbakar gitu, Pak. Hitam, Pak. Dia buah busuk itu kan di luar merah semua. Pernah nggak kau buka buah busuk ini? Pernah, Pak. Terus? Udah kau buka, kenapa? Di dalam itu bijinya apa, Pak? Busuk. Oke, terima kasih, Boy. Baik, Pak. Selanjutnya Mika Lydia Nababan. Mana kau, Mika? Saya, Pak. Yang ngomong Lydia, papar. Laporannya nggak dipresentasikan. Oh, sebentar ya. Ini kelihatan nggak, Mika? Iya, Pak, kelihatan, Pak. Ya, paparkan. Saya ngambil foto untuk tanaman kopi ini di desa
Kabanjahe, Kabupaten Karo, Pak. Sedikit lagi udah sampai ke Pasar Merah itu. Saya belum terlalu paham karena saya baru ngelihat tanaman kopi karena adanya praktikum ini, Pak. Jadi kurang terlalu ngerti gitu gimana, Pak. Mana kampung? Cuman yang saya lihat, saya asli orang Medan, Pak. Oh, lanjut. Jadi Ya, kau dengan pacarmu ke daerah Kabanjahe? Enggak, Pak. Saya dengan teman-teman lain pergi ke daerah Kabanjahe dan itu juga lahannya punya alumni kita, Pak. Siapa? Kalau Bapak tahu, namanya Kak Ratnawati Tarigan, alumni tahun 96, Pak. Itu pertanian atau gimana? Iya, pertanian, Pak. Jadi ini daerah kopinya. Iya, Pak. Ini daerah kopinya. Kebetulan lahan kakak itu lumayan terjal, Pak. Lanjutlah cerita. Oke. Yang pertama saya mau jelasin tentang dari tanaman kopi Arabica, Pak. Nah, jadi pertama itu bentuk daunnya. Bentuk daun kopi Arabica ini dia berukuran, dia nggak terlalu besar, dia kecil dengan panjang 12 cm sampai 15 cm dan lebar sekitaran 6 cm, Pak. Daunnya ini dia kalau terlihat gitu dia seperti mengkilap, Pak. Terus dia berwarna hijau. Terus dia kondisi daunnya itu kan pas apa? Gimana sih bilangnya? Dia daunnya itu dia bercabang, terus bunga yang ada pada daunnya itu seperti tergantung kondisinya, Pak. Terus masuk ke batang tanaman Arabica ini dia beruas-ruas, Pak. Lanjut. Ya, Pak, baru jika dia dirawat dengan baik, dia akan tumbuh seperti pohon dengan tinggi 2-3 meter, bahkan sampai 5 meter. Baru dengan bunga, Pak, bunga kopi Arabica ini dia tumbuh di ujung-ujung daunnya itu, di ketiak daunnya. Terus bunganya ini bisa melakukan penyerbukan pada pagi hari secara alami dengan bantuan angin ataupun serangga, Pak. Terus masuk ke buah kopi Arabica ini cenderung lebih besar dibandingkan sama Robusta, Pak. Terus. Nah, baru ke biji Arabica ini dia punya bentuk yang khas, terus dia memiliki ukuran yang lebih panjang dibandingkan kopi Robusta. Terus bijinya ini lebih pipih dan bertekstur halus, Pak. Sekian, Pak. Lagi kuliah ini. Oh, ini kopi Arabicanya? Iya, Pak, kopi Arabica. Apa nama varietasnya? Varietasnya nggak dikasih tahu sih. Nggak dikasih tahu kakak itu, Pak. Cuma kakak itu bilang ini kopi Ateng. Berarti kopi Ateng kopi Arabica, Pak. Ateng itu ada dua. Pertama Aceh Tenggara, berasal dari Aceh Tenggara. Yang kedua, Ateng itu artinya pendek. Masih ingat apa namanya? Pelawak yang pendek, tubuhnya itu Ateng. Karena dia pendek sudah berbuah, cepat berbuah, maka disebut dia Ateng juga. Dan itu adalah namanya Sigara Ruta. Jadi Ateng kalau itu berasal dari Aceh Tenggara, ya boleh jadi itu Ateng. Kalau ini adalah Ateng dalam artian
Sigara Rutang. Ini sumbernya dari Paranginan, Ciborong-borong. Masuk ke Hubang Hasunjutan. Nah, seperti ini harus kalian lacak. Ini buahnya ini, lihat bijinya dua ya. Nggak ada kau temukan yang satu bijinya. Yang satu bijinya, Pak? Nggak ada, Pak. Semua dua dia terbelah. Terus kawan-kawanmu itu tempatnya di mana? Di Medan juga? Iya, Pak. Ada sekitaran 30 orang lah kami kemarin, Pak, ke Kabanjahit, tempat alumni kita, Pak. Terus Nawita Tarigan namanya? Ratnawati Tarigan, Pak. Beliau juga kenal sama Bapak. Sempat Bapak ajarkan juga. Oke. Kalau dalam satu gerombolan buah, seperti dalam fotomu itu, ya Pak, bisa jadi jigotisasi pertemuan serbuk sari dengan sel telur tidak sama pada setiap buah. Itu sebabnya buahnya itu bisa tidak sama waktu matangnya. Iya Pak, nggak sama waktu panen kata kakak itu Pak. Mau nanti minggu ini panen, baru nanti ada lagi dipanen gitu, secara berangsur-angsur Pak. Oke lah Mika, paparanmu bagus juga. Cuma nanti ya kalian harus lebih mendalami lagi ya. Ini iya Pak. Pada ketinggian 1,2 meter biasanya dipangkas dia supaya tidak naik ke atas. Oke, kita lanjutkan mengenai kopi ini lagi di minggu depan karena praktikumnya ada 4 kali, baru 3 kali kita hari ini. Minggu depan akan saya pilih lagi 3 orang lagi untuk minggu depan. Baik, terima kasih Mika. Ada sekalian ada pertanyaan untuk Mika deh? Tidak ada Pak. Baik, hidupkan video masing-masing. Yang saya pilih tadi itu adalah angka-angka yang terbaik ya. Minggu depan saya pilih lagi 3 yang terbaik. Jadi tugas kalian sekali lagi adalah menghilangkan tanaman yang kalian pilih. Kalau bisa resiprok dia ya, resiprok. Jogindo. Oke. Jadi kapan saya minta laporan kalian itu, saya akan umumkan berikutnya. Kalau bisa resiprok. Jadi satu tanaman ini sebagai tanaman betina, tanaman yang lain sebagai tanaman jantan. Paham ya? Lalu dari tanaman ini ambil serbuk sari, silangkan ke tanaman yang lain. Dan kalian amati. Nanti akan saya kasih tahu kapan kalian harus memberikan laporannya. Ada pertanyaan? Baik, kalau saya Pak mau bertanya. Iya, silakan. Siapa namamu? Mika Pak. Jadi dari tugasnya kami disuruh menyilangkan kopi Arabica dengan kopi Robusta gitu Pak. Ya kau sudah di Medan kan carilah tanaman yang kedua seperti yang saya bilang minggu yang lalu ya kan.
Jangan lagi Arabica, tetapi tanaman lain yang di depan rumahmu. Oke? Iya Pak, Ya. baik Pak, makasih ya Pak. Ya, nggak usah kalian ke Kaban Jahe lagi, tanaman yang di depan rumah aja. Oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, tugas minggu yang lalu itu nggak usah dikirim lagi, karena sudah ada 3 orang yang ngirim. Hari ini sudah terlambat. Kalau masuk pun akan saya buang ya. Karena sudah terlambat. Jadi nanti jumlah laporannya itu kalau ada 3, ya jumlah nilainya dibagi 3, lalu akan kita lihat berapa jumlah rata-ratanya. Bagian pemaparan kayak si Bintang, si Mika itu 85, paparannya tadi 95, si Boy 80. Berarti yang lain itu di bawah 80 itu. Ada lagi 3 lagi yang sangat bagus. Hidupkan dulu sekali lagi videonya.